Tapi sebenarnya PSBB ketat ini aku juga shock. Aku kaget karena aku taunya dari press conference gitu. Jadi kita DPRD DKI Jakarta sebagai wakil masyarakat juga nggak diajak ngobrol soal ini. Tapi ya udah oke, kita akan bahas ini. Hai guys, welcome back to the channel. Oke, di video kali ini kita akan ngobrol. Ngobrol santai aja sebenarnya karena banyak banget DM yang masuk, WA juga di call center yang masuk soal PSBB ketat yang diberlakukan lagi 14 September 2020 di DKI Jakarta. Oke, PSBB ketat, apakah itu seketat selama ini? Dan apakah itu efektif atau tidak? Dan sampai kapan? Oke. Jadi PSBB diberlakukan lagi 14 September atau mulai Senin, bekerja, belajar, beribadah dari rumah, ketat karena katanya rem darurat ya. Itu seluruh tempat ibadah, hiburan, tempat makan cuman boleh take away, tempat kemasyarakatan, public transport, terus perkantoran semua dari rumah. Yang boleh cuma 11 bidang usaha, kesehatan, energi, keuangan, perhotelan, industri strategis, kebutuhan sehari-hari, pangan, komunikasi teknologi, logistik, konstruksi, dan pelayanan dasar publik. Nah, intinya itu. Oke. Jadi di video kali ini kita diskusi sebenarnya PSBB ketat ini efektif atau tidak, kedepannya pemerintah harus bagaimana, masukan, saran, saling mengingatkan kita juga sebagai masyarakat gitu kan. Jadi silakan komen di bawah ini gitu ya, supaya bisa jadi masukan aku juga untuk di DPRD DKI Jakarta. Tapi sebenarnya PSBB ketat ini aku juga shock. Aku kaget karena aku taunya dari press conference gitu. Jadi kita DPRD DKI Jakarta sebagai wakil masyarakat juga nggak diajak ngobrol soal ini. Tapi ya udah oke, kita akan bahas ini ke depannya supaya kita bisa juga memberi masukan ke eksekutif, gubernur, wakil gubernur, para SKPD terkait untuk penanganan COVID-19 ini dan kebijakan-kebijakannya memang pro masyarakat ya gitu, dan tanpa muatan politis, tanpa karena ini wabah, karena ini pandemi. Secara kesehatan, ekonomi, sosial banyak yang terdampak dan itu harus dipikirin semua, harus ngobrol bareng-bareng supaya memang kebijakannya adalah yang terbaik untuk kita semua sebagai masyarakat DKI Jakarta. So, sebelum kita masuk ke konklusi apakah kebijakan PSBB ketat ini tepat atau tidak dan lain-lain, dan untuk rekomendasi juga ke depannya apakah PSBB ketat ini harus perpanjang sekali atau memang kita stop gitu kan, kita akan bahas dulu poin-poin tertentu supaya kita bisa diskusi. Ada mungkin juga ada yang dari source manapun ini bisa juga source of education juga. Kalau ada salah mohon dikoreksi gitu kan. Terus juga ini ajang sharing lah sebenarnya gitu kan, karena nanti kalau misalnya langsung ke konklusi apakah kebijakan ini yes atau no gitu kan, ini baik atau tidak baik gitu, ntar yang komen-komen buzzer semua gitu. Jadi lebih ke kita konten yang kita bahas inilah sama-sama untuk mendapatkan yang terbaik gitu kan, rekomendasi yang terbaik nantinya. Oke, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kalau kita flashback, awal Maret itu coronavirus positif ada di Indonesia, ada yang terdetek dan akhirnya diumumkanlah ada yang kena corona. Terus di pertengahan Maret itu rilislah himbauan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Sampai akhirnya di akhir Maret dilakukan PSBB. Kenapa PSBB nggak lockdown? Karena lockdown itu tidak cocok untuk Indonesia secara populasi, secara demografi, secara lifestyle, penghasilan, ekonomi dan lain-lain lah semuanya gitu kan. Dan banyak juga negara-negara lain yang meskipun sudah negara maju, lockdown, ribut, akhirnya orang pada turun ke jalan, penularan semakin masif gitu. Jadi PSBB lah yang diambil. Tapi pada saat itu kalau sekarang mikir-mikir nih ya, kenapa waktu itu harus PSBB ya? Kenapa nggak PSBB yang santai-santai aja? Tapi waktu itu PSBB yang cukup ketat juga secara nasional. Why?
Karena pertama, coronavirus itu baru gitu ya di dunia ini. Di Indonesia pun baru. Jadi itu satu kayak corona masuk gitu. Itu kan satu yang mengagetkan kita semua. Dan tapi banyak orang yang masih belum tahu soal itu. Jadi kalau sekarang mikir-mikir ya, oh iya PSBB waktu itu kenapa ya? Supaya kita semuanya aware gitu loh. Bahwa oke, coronavirus ini ada di sini, kita semuanya disuruh di rumah aja gitu kan. Supaya tahu bahwa kalau keluar rumah itu bahaya loh dan lain-lain. Dan kita belum tahu gitu ya, secara belum ada kan istilah 3T 3M gitu. Pemerintah 3T apa tuh? Testing, tracing, treatment. Waktu itu treatmentnya pun masih apa ruang isolasi apa Wisma Atlet waktu itu belum jadi. Terus belum ada yang namanya ada yang ternyata OTG bisa isolasi mandiri dan lain-lain. Itu belum terlalu jelas tuh pada saat itu. Terus tracing belum terlalu maksimal juga. Testing juga waktu itu kan bertahap ya, testing sampai sekarang bisa banyak PCR tes di Indonesia ini juga kan bertahap. Terus 3M-nya, mencuci tangan, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pada saat itu kita juga belum ada di sini tuh, belum nempel banget gitu. Makanya diperlakukanlah PSBB. Sampai akhirnya berminggu-minggu kita PSBB di rumah aja. Tetap ada yang namanya penularan. Itu tetap grafiknya naik gitu ya. Sempat melandai gitu kan. Tapi akhirnya banyak yang mengeluh juga. Di Indonesia, aku dari awal selalu bilang, kalau semua orangnya kaya, atau minimal di ATM-nya semuanya berjuta-juta duitnya ya. Minimal 10 juta, 5 juta, 10 juta deh gitu. Fine. PSBB sampai berapa lama pun oke gitu kan. Tapi masalahnya di Indonesia itu gak semua orang, dan di Jakarta, meskipun ibu kota ya, di dapil aku pun, masih banyak orang yang berkekurangan. Ditambah lagi dengan keadaan PSBB, secara ekonomi mereka pasti terganggu. Bansos ada, tapi kita harus akuin bahwa bansos itu pun juga satu, secara data kemarin masih amburadul. Kedua, tidak merata. Ketiga juga nggak bisa maksimal deh gitu ya untuk masyarakat nih gitu. Mereka kan semua teriak karena memang makanan ditanggung, tapi kan mereka ada namanya biaya ngontrak, ada namanya biaya cicilan, ada namanya ini itu, belum lagi anaknya sekarang sekolah online, ada kuota, ada nyicil HP dan lain-lain. Jadi itu banyak sekali terjadi di lapangan. Dan akhirnya PSBB ketat dicabut, jadi PSBB transisi. Nah, di sini poinnya sebenarnya. PSBB transisi poinnya adalah harus ada yang namanya kerjasama gotong royong yang baik antara masyarakat dan juga pemerintah. Dan pemerintah juga harus maksimal, masyarakat juga harus maksimal. Oke, kita ngomongin masyarakat dulu dalam menjalankan 3M. Kita kan udah tahu nih PSBB transisi, kita udah mulai boleh nih beraktivitas di kantor yang dibatasin jumlah orangnya, terus udah gitu ada protokol kesehatannya. Boleh ke tempat-tempat umum kayak mall, kayak untuk belanja makanan segala macam, kita udah mulai boleh keluar lah intinya gitu. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Masih suka lalai, aku loh, bener nggak? Ya, jadi banyak orang yang lo kayak, aduh pakai masker tuh sesek, panas, sampai waktu itu gue pernah nge-tweet atau IG gitu ya, masker lu pakai kipas angin deh tuh, biar dingin, biar adem sekalian. Kesel kan gitu, karena kita yang menjalani protokol kesehatan itu bukan cuma buat kita, tapi buat orang lain juga. Kita saling menjaga. Itu satu, menjaga pakai masker aja masih lalai. Nah oke, ini informasi penting juga nih. Bagi yang belum tahu, harusnya sudah pada tahu. Pakai masker. Keluar rumah iya pakai masker. Tapi lo pas di luar rumah, misalnya ke restoran nih, makan. Pas makan, bareng sama keluarga aja nih, lepas makan. Pas jalan keluarnya atau pas ngomong sama kasirnya, ngomong sama orang atau pakai maskernya. Jangan dilepas terus. Ya ngobrol segala macam sama orang yang gak dikenal atau temen yang memang kita gak tahu dia riwayat perjalanan dan lain-lain, OTG kah atau dia memang COVID kah atau dia memang orang dalam pemantauan dan lain-lain. Itu dipakai maskernya. Jadi kita semuanya saling menjaga. Nah gini, kalau sama nih orang kena COVID, ini orang gak kena COVID, sama-sama gak pakai masker, pasti bisa nular ya kan. Ini orang COVID,
ini orang bukan COVID, dia pakai masker nih, kita nggak pakai masker, masih agak penularannya tuh berapa persen gitu. Tapi kalau kita yang sehat pakai masker, ini orang yang kena COVID nggak pakai masker, tetap 70% nularin. Makanya kan dari WHO dari awal tuh orang yang sakit harus pakai masker. Kenapa? Karena dia yang bawa virus gitu loh. Tapi sekarang untuk sama-sama menjaga, karena coronavirus ini ada yang bisa OTG, orang tanpa gejala. Kita sehat-sehat aja nih, anak muda terutama. Sehat-sehat aja ternyata bawa virus. Ngomong sama orang tua, yang lebih tua maksudnya, bukan orang tua kita, maksudnya orang yang lebih tua atau orang lain nggak pakai masker, bisa nularin gitu loh. Makanya sama-sama dua-duanya pakai masker. Kita harus acting kemanapun kita pergi itu sebagai kita tuh OTG, kita itu orang tanpa gejala. Anggap aja kita kena COVID gitu. Jadi kita nggak boleh nularin siapa-siapa di luar. Itu poinnya. Jadi pakai masker dimanapun kalian berada untuk jaga diri kalian dan jaga orang lain juga. Supaya apa? Supaya nggak nyebar nih virus. Kalau nggak nyebar terus, kapan kelarnya? Intinya kan itu. Oke? Itu pakai masker. Mencuci tangan, ayo dong ingetin ya kan. Nanti megang ini bekas orang haci atau apa gitu. Itulah droplet, itu paling bahaya. Jadi memang coronavirus itu kan menularnya dari droplet. Misalnya kita ngomong nih kayak gini hahaha gitu kan. Ya gue sih nggak nularin lu, orang lu nonton gue di YouTube gitu kan. Tapi kalau misalnya aku ngomong langsung gitu kan, kalian berhadapan langsung, itu kalau misalnya sama ada yang kena corona itu bisa kena gitu ya. Jadi mencuci tangan dan menjaga jarak. Ayo dong, jangan kerumunan ya, udah tahu. Terus udah gitu, kalau bisa nih sekarang nih ngumpul sama keluarga dulu deh gitu ya. Ngumpul sama teman-teman apa segala macam boleh, tapi pakai masker sepanjang ngobrol dan lain-lain ya. Atau kalau kalian memang swab terus atau dari swab langsung, tapi itu juga nggak bisa ya pokoknya intinya jangan ngumpul dulu deh gitu kan. Jangan ngumpul berapa puluh orang cuma buat kongko-kongko hahaha gitu kan. Tetap aja kalian ada resiko gitu, resiko saling turun menular gitu. Oke, jadi dari pemerintahan ada testing, tracing, treatment. Testing itu pengujian melalui PCR. Nah, di testing ini PCR ini harus ditingkatkan. Sudah mulai bagus di Indonesia, sudah mulai banyak orang yang dites, makin meningkat terus spesimennya setiap harinya. Dan ini harus tetap ditingkatkan supaya kita bisa tahu penyebarannya sampai mana. Tapi ada yang namanya rapid test sama PCR. Kayak rapid test ini juga bikin agak bingung ya gitu ya. Jadi memang kayak kemarin di DPRD ada dewan yang dia rapid positif, ternyata swabnya negatif gitu kan. Katanya kalau rapid itu kita bisa kena pilek, batuk, atau nggak enak badan juga bisa positif, tapi itu tidak mendeteksi COVID. Nah, tapi ada juga staff yang PCR-nya rapid testnya ini negatif gitu, tapi pas PCR swab test itu dia positif. Nah, makanya daripada memang kurang akurat, kalau ada tes yang kurang akurat lebih baik ditiadakan gitu kan. Jangan bilang karena lebih murah atau karena lebih bisa terjangkau, lebih gampang itu kurang make sense gitu ya. Jadi lebih baik jangan, untuk dokter-dokter juga harus lebih tegas untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah, stop rapid test gitu kan, dan fokus kepada PCR. Lebih baik anggarannya untuk PCR test ditingkatkan, disediakan gratis untuk masyarakat luas, terkecuali orang-orang kaya yang bisa tes secara mandiri di rumah sakit komersial. Tapi untuk masyarakat lebih luas harusnya gratis, karena itu adalah hak masyarakat. Nah, untuk tracing, ini pelacakan juga harus lebih banyak lagi dari yang positif, terus pelacakan orang-orang yang kena supaya bisa pada isolasi mandiri. Dan treatment, ini treatment juga perawatan. Ini kan kemarin, ini nih PSBB ketat ini, menurut Pemprov DKI Jakarta itu rumah sakit sudah mau full capacity, jadi harus rem mendadak. Dan di sini harus ada namanya sinkronisasi data nih antara Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat. Karena gimana pun DKI Jakarta itu ibu kota. Ya, pemerintah pusat juga kan adanya di DKI Jakarta gitu. Jadi ini harus sinkron gitu ya. Jadi jangan ada perbedaan data dan lain-lain. Dan jangan ada, ya itu aku balik lagi bilang, COVID ini adalah bencana nasional, ini adalah penyakit, ini adalah wabah. Jangan ada politik di antara COVID ini gitu ya. Jadi intinya disinkronkan lah gitu. Kayak kemarin banjir nih, soal normalisasi sungai, lempar-lemparannya terus, ini sungai kewenangan pemerintah pusat, ini sungai kewenangan Pemprov DKI Jakarta, akhirnya nggak kelar-kelar gitu kan. Nah, ini ya di pansus banjir, besok mau rapat. Nah, terus udah gitu soal tadi rumah sakit, soal Wisma Atlet.
lampu nyala, banyak juga yang nge-share dan lain-lain. Nah itu juga ternyata dari Wisma Atlet sudah ada konfirmasi bahwa itu adalah secara teknis, bukan karena full gitu kan. Nah itu yang harus disinkronkan. Dan fokusnya gini, oke, kita PSBB ketat nih. Ini kan udah mulai juga nih ya PSBB ketat. Tapi menurut saya pribadi sebetulnya gini, yang harus dipikirkan bukan cuma rumah sakitnya nih yang full capacity, tenaga kesehatannya juga, tenaga nakesnya nih. Mereka ini sudah fight, mereka itu sudah on war, sudah perang dari bulan Maret. 6 bulan sampai September ini. Ini nggak kelar-kelar dan ini semakin banyak. Naik terus gitu kan. Oke, PSBB ketat ini kita nggak bisa selamanya. Berapa minggu paling. Kenapa? Karena ada social cost di situ. Ada yang namanya bansos. Ini APBN sama APBD nggak usah ditutupin, memang udah tahu semua, udah lagi pot-potan juga. Sampai kapan kita bertahan? Terus kedua, social cost-nya bukan hanya tanggungan pemerintah tapi juga masyarakat. Nah, berarti ketika rumah sakit sudah mau overloaded, tenaga kesehatan juga sudah capek banget gitu ya. Meskipun PSBB ketat, kalau nanti PSBB transisi dan tidak tegas lagi di PSBB transisi dan tidak dilaksanakan secara baik, secara implementasi dari masyarakat pemerintah, sama aja. Nah, poin pentingnya apa? Pertama adalah edukasi dan sosialisasi yang harus maksimal dan terus menerus. Dari sosmed, dari baliho, dari perangkat-perangkat eksekutif, dari mulai wali kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT, sampai semua LMK, Dasawisma, terus yang ibu-ibu PKK, semuanya harus terlibat. Dan kalau misalnya memang ada dana anggaran untuk sosialisasi itu, lebih baik diberikan ke mereka yang ada di bawah. Karena apa? Daripada misalnya pasangin masker ke patung di Jakarta gitu kan, itu jadi orang-orang kan juga akhirnya lucu gitu loh, apa nanti patung-patung di rapid test atau di PCR test gitu besok-besok kan, itu jadi ada gimmick-gimmick itu, masangin peti di semua jalan gitu. Orang sini mah lebih galak gitu kadang-kadang, dan kayak nggak takut mati gitu, nyalinya gede, makanya harus tegas gitu. Jadi sebagai pemerintah harus lebih tegas, kan aturan udah ada, nggak boleh nggak pakai masker langsung apa. Nah ini sebenarnya terima kasih juga, aku kan Komisi A juga ada koordinasi sama Satpol PP, cuman memang ya aparat juga kan terbatas, makanya masyarakat juga harus sadar gitu. Tapi aparat juga harus lebih tegas dalam menindak orang-orang yang tidak pakai masker, terutama di tempat-tempat umum. Dan untuk aturan-aturan yang paling penting nih, ini nih, kumpul-kumpul secara rame nih, yang kayak ngumpul acara atau misalnya unjuk rasa atau apa, bisa izinnya 10 orang atau 20 orang gitu, taunya ratusan orang. Nah ini harus ditindak tegas gitu loh. Apakah nanti ke depannya ada aturan, misalnya ada penertibannya seperti apa, sanksinya lebih besar, dendanya lebih besar, hukuman lebih besar. Nah itu yang harus di kebijakan yang kayak gini-gini nih. Jadi orang tuh takut, orang sini tuh ada kalau hukumannya nggak berat-berat banget tuh agak-agak bebel gitu. Kantor lagi banyak DM, banyak yang nge-WA, ada nih yang lapor gini, Mbak saya tuh takut sebelum masuk kantor karena nggak ada yang penerapan protokol kesehatan yang nggak maksimal, baru dilaporin ke Satpol PP, ditindak gitu. Nah, ini yang harus sidak-sidaknya tuh harus lebih rajin, lebih kenceng, dan untuk sanksinya harus gede, 1 miliar misalnya gitu, karena sanksinya nggak usah 10 juta maksimal gitu. Jadi aduh, kalau buat perusahaan-perusahaan besar mah 10 juta 5 to 10 minutes income gitu. Jadi mereka nggak takut gitu. Misalnya ada yang tidak menerapkan protokol kesehatan, terus tidak ngikutin aturan yang 50% doang yang boleh datang atau ada maksimal kapasitasnya, itu harus ditindak tegas gitu loh. Jadi restoran, tempat-tempat hiburan dan lain-lain, itu misalnya orang-orang pada duduknya dempetan apa segala macam, kapasitasnya padet-padetin, nah itu yang nggak boleh dan itu harus ditindak tegas. So finally, untuk PSBB ketat ini apakah yes, no, efektif atau tidak,
tolak atau terima dan diperpanjang atau tidak. Untuk tolak atau terima ini sudah kejadian 14 September sudah PSBB ketat, which is itu katanya adalah rem mendadak dari Pemprov DKI. Tapi memang masyarakat tidak diajak ngobrol juga karena wakil-wakilnya DPRD juga nggak diajak ngobrol. So ya udah, itu udah keputusan gubernur dan juga Pemprov DKI. Tapi untuk diperpanjang atau tidak, tegas kita katakan tidak. Dari fraksi PDI Perjuangan juga kemarin untuk PSBB ketat tuh sebenarnya sudah tolak, tapi tetap jalan ya. Jadi oke. Tapi intinya adalah balik lagi, PSBB ketat kenapa tidak bisa panjang? Coba di scroll ke belakangnya video aku ini. Memang makanan ditanggung, tapi kan mereka ada namanya biaya ngontrak, ada namanya biaya cicilan, ada namanya ini itu, belum lagi anaknya sekarang sekolah online, ada kuota, ada nyicil HP dan lain-lain. Social cost yang harus ditanggung pemerintah dan juga masyarakat untuk bertahan hidup itu juga sangat tinggi dan tidak mungkin kalau terlalu panjang juga ya, karena memang ada yang tingkat kematian banyak karena COVID-19, tapi bisa jadi tingkat kematian juga karena kelaparan. Itu karena nggak semua orang DKI Jakarta kaya. Dan plus kalau misalnya PSBB transisi itu balik lagi rekomendasinya. PSBB ketat, stop it. PSBB transisi ketat juga. Jadi PSBB transisi yang ketat dalam arti gini, kegiatan silakan dilakukan tapi dengan kebijakan dan juga sanksi dan tindakan tegas dari pemerintah. Contoh yang tadi ya, kayak di perkantoran nggak boleh ada batas maksimal, harus diikutin protokol kesehatan, harus diikutin, tidak boleh ada orang berkerumun, tidak boleh ada orang lebih dari berapa orang yang berkerumun, yang nggak pakai masker jangan dendanya 250.000 misalnya 1 juta langsung atau apa gitu ya. Jadi itu yang harus diedukasi dan sosialisasikan dan ditindak tegas. Nah, buat yang komen-komen, nanti bakalan komen kesehatan nomor 1, kenapa pemerintah mikirin ekonomi sosial dibandingkan kesehatan dan lain-lain. Pertama, untuk yang komen seperti itu tolong ya, bukan yang cuma komen tapi semua yang nonton juga. Kesehatan nomor 1 itu betul. Makanya balik lagi, siapa yang paling bisa berkontribusi? Kita sendiri. Pakai masker, 3M, pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, jangan ngeyel, pakai masker juga jangan copot lepas, jangan ngerasa kita sehat, ketemu orang kita nggak bisa nularin karena kita bisa aja orang tanpa gejala. Pakai masker tuh terus di luar, kalau misalnya makan sama circle kita itu sama keluarga kita aja, kalau ketemu teman, ketemu kolega, ketemu orang, ketemu apa, pakai masker sama-sama supaya ini pakai masker sama-sama aman. Penyebaran penularan virus corona bisa dipatahkan di situ ya. Jadi yang bilang kesehatan nomor 1 itu betul, tolong 3M. Kedua, untuk masalah ekonomi sosial itu bukan masalah duit, tapi masalah perut orang, karena nggak semua orang itu kaya. Jadi memang ada bansos, tapi masih kenyataannya di lapangan masih belum rata, datanya juga belum maksimal dan lain-lain. Jadi tolong pikirin juga orang-orang yang memang punya social cost tinggi, karena nggak semua social cost bisa ditanggung oleh pemerintah, tapi juga harus oleh masyarakat gitu ya. Dan terakhir juga untuk kita kontribusi yuk, kita berdoa sama-sama untuk tenaga medis, tenaga di rumah sakit semuanya agar sama-sama bisa kuat, tetap fight. Dan balik lagi, kita yang bisa membantu mereka agar tidak banyak yang masuk rumah sakit karena kena COVID-19 gitu ya. Dan untuk kedepannya rekomendasinya juga untuk Pemprov DKI Jakarta, kalau misalnya ada kebijakan seperti ini lagi, kedepannya bisa diajak ngobrol masyarakatnya, stakeholder semuanya, agar kebijakan yang diambil memang betul-betul tepat. Balik lagi, nanti kalau PSBB transisi harus PSBB transisi yang ketat. Oke, itu aja dari aku. Thank you for watching. Jangan lupa di-share video ini, dan juga mungkin poin-poin tertentu juga bisa dicatat agar bisa di-share juga. Kalau ada masukan silahkan di komen di bawah ini ya, supaya aku bisa catat juga. Thank you semuanya. Jaga kesehatan, stay fit, stay safe, jaga imun, dan stay positif. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.